hari itu, penyihir Camilla membuka buku mantranya dengan keras. Aha, ini dia sihir waktu. Ramuanku hampir siap. Aku hanya butuh 3 ekor babi kecil. Saat penyihir Camilla menjentikkan jarinya, ketiga babi kecil itu mendapati diri mereka berada di ruang ajaib. Apa yang terjadi? Tolong! Penyihir Camilla membungkam babi-babi itu dan berkata bahwa dia akan mengubahnya menjadi jam dan dengan demikian bisa memajukan waktu dan membuat emas dari rambut Rapunzel selamanya. Tak lama kemudian, Rapunzel tiba-tiba memasuki ruangan. Camilla berdiri di depannya agar dia tidak melihat babi-babi kecil itu dan berkata kepada Rapunzel, "Ayo, jalan-jalan di hutan, kau bisa kembali sebelum malam." Dan membanting pintu ke arah wajah Rapunzel. Rapunzel sangat curiga dengan tindakan penyihir Camilla. Aku jadi bingung. Aku harus jalan-jalan ke hutan atau aku tetap di sini untuk menguntit rencana Camilla? Rapunzel memilih pergi ke hutan karena sudah lama tidak berjalan-jalan. Pada saat itu, penyihir jahat menuangkan ramuan merah pada babi dan babi berubah menjadi jam. Indikator waktu, jarum jam dan menit. Saat Camilla memutar jarum jam dan menit sedikit, dia melihat bahwa hari sudah malam. Lalu, dia memutarnya lagi dan hari sudah pagi. Berhasil! Di sisi lain, ketika Rapunzel sedang berjalan di hutan, dia terkejut karena tiba-tiba hari menjadi malam dan siang lagi. Dan dia buru-buru berjalan ke menara. Ketika dia mendekati menara, dia melihat induk babi memandang menara dengan penuh perhatian. Ada apa, babi kecil? Kenapa kau datang ke menara? Induk babi berkata bahwa anak-anaknya telah hilang selama berjam-jam dan jejak yang dia ikuti membawanya ke menara. Karena kau tidak berada di menara, bagaimana jika dia melakukan sesuatu pada anak-anakku? Rapunzel menyuruh induk babi untuk tenang dan memanjat menara dengan rambutnya. Ketika dia melihat ke dalam ruang ajaib, dia melihat 3 jam yang sebelumnya tidak ada. 1 kecil, 1 sedang, dan 1 besar. Jam mulai bergetar saat mereka melihat Rapunzel. Tapi untuk mengetahui apa sebenarnya yang terjadi, Rapunzel harus menemukan buku mantranya. Apa kau lihat di mana buku mantranya? Oh, ya, itu dia. Kita menemukannya. Ketika Rapunzel mempelajari buku itu, dia mengetahui bahwa babi akan tetap menjadi jam selamanya ketika ada bulan purnama di langit. Menurut buku tersebut, untuk mematahkan mantra ini, dia mempelajari bahwa ramuan dalam tabung yang panjang dan tipis harus dituangkan ke dalam jam. Tapi ada 2 ramuan berbeda, merah dan biru, di dalam tabung tipis panjang di depannya. Menurutmu, apakah aku harus menggunakan ramuan biru atau ramuan merah untuk para babi? Rapunzel mengambil kesempatannya dan memilih ramuan biru. Begitu dia menuangkan ramuan ke jam, babi-babi itu kembali ke keadaan normal. Berhasil! Hore! Hore! Terima kasih Rapunzel, kau membuat kita Terima selamat. kasih ya Rapunzel. Saat itu, Camilla masuk. Apa yang terjadi di sini? Apa yang kau lakukan pada jam-jamku, Rapunzel? Rapunzel menuangkan ramuan merah pada Camilla sebelum dia bisa melakukan apapun. Camilla tiba-tiba mendapati dirinya menjadi jam berjalan. Sementara babi-babi itu bertemu kembali dengan ibu mereka berkat Rapunzel. Baru pada saat itulah Camilla menyadari betapa salahnya membuang-buang waktu dengan kejahatan. Yang pasti, waktu sangat berharga bagi semua orang.
Ada 3 ekor babi kecil hidup dalam pondok di hutan. Hari itu, babi paling besar mengajak saudaranya ke kolam. Babi tengah bertanya pada kakaknya, "Tapi kenapa kita tidak mengenakan baju renang? Bagaimana kita bisa berenang?" Babi kecil sedih dan berkata, "Seandainya aku bisa mengambil ban lenganku." Tetapi, babi paling besar punya ide di kepalanya. "Kapal kita yang akan berenang hari ini, bukan kita. Ayo, kumpulkan bahannya, dan kita balapan kapal." Ketiga babi kecil bergembira mengumpulkan bahan-bahan untuk membuat kapal. Babi kecil membuat kapal kecil dari kertas. Babi tengah membuat kapal dari daun. Dan saudara mereka yang paling besar membuat kapal yang besar dari kulit kayu. Mereka bertiga meletakkan kapalnya di kolam dan balapan dimulai. Di sisi lain, serigala besar jahat di hutan terbangun dari tidurnya, gatal dan menggaruk kepalanya. Karena ia sudah lama tidak mandi, ia mencari sekeliling tempat untuk mandi. Akhirnya, ia melihat kolam di mana para babi sedang bermain, lalu melompat ke tengah mereka sambil mengatakan, "Wow!" Serigala! Pergi dari sini babi-babi, aku banyak kutu dan gatal sekali. Aku harus masuk ke kolam dan membersihkannya, atau aku akan meniup dan meledakkan serta menenggelamkan kapalmu. "Hah, kapalku sangat kuat, kau tak dapat menenggelamkannya," ucap babi kecil. Tapi ketika serigala mulai menarik nafas dan mengeluarkannya, kapal yang terbuat dari kertas goyang dan tenggelam. Babi kecil menangis tanpa henti. Serigala mulai menarik nafas dan meniup lagi. Kali ini, kapal babi tengah yang terbuat dari daun langsung tenggelam. Serigala sekali lagi mengambil nafas panjang dan meniup dengan seluruh kekuatan. Tapi walaupun sangat kuat tiupannya, ia tak bisa menenggelamkan kapal milik babi besar. Wah, terjatuh dan tenggelamlah. Pada saat itu, babi yang paling besar melempar kapalnya yang ia buat dari kulit kayu ke arah sarang lebah yang tergantung di atas. Dan sarang lebah itu terjatuh dan serigala terperangkap di dalamnya. Apa yang terjadi? Tolong! Serigala bahkan semakin ketakutan ketika ia mendengar suara buz-buz dari lebah. Aku takut lebah. Sebenarnya, suara yang ia dengar berasal dari 3 babi kecil, bukan lebah. Bus, bus. Serigala gagal menenggelamkan kapal dan bahkan jadi semakin kotor dan tidak bisa kembali ke sarangnya. Babi besar yang kapalnya tidak tenggelam menjadi pemenang di balapan ini dan ia mengajari saudara-saudaranya bagaimana cara membuat kapal yang kuat. Dan mereka bersama-sama bersenang-senang di kolam sampai malam. Di suatu hari, ada 3 ekor babi kecil yang tinggal di hutan. Suatu hari, di saat mereka sedang bermain permainan petak umpet, babi paling besar tersandung dan jatuh ketika sedang berlari. Aduh, Ia melihat ada beberapa bola kecil berwarna di lantai, lalu bertanya, "Ini apa?" Ketika babi itu melihat sekeliling, ia melihat sebuah mesin yang besar yang di dalamnya berisi bola warna-warni. Babi tengah memutar tuas di mesin itu untuk mencari tahu cara bekerjanya. Kuning, hijau, dan bola biru terjatuh ke lantai. Si babi kecil mengambil satu di tangannya sambil mengatakan, wanginya seperti sebuah permen, dan memasukkannya ke mulut. Ia terus mengunyahnya dan akhirnya berteriak kegirangan. "Ini permen karet rasa buah!" yeay! Mereka semua mulai mengunyah permen karet berwarna itu dan membuat gelembung. Babi kecil melihat permen karet berwarna merah di dalam mesin itu. Oh, ini rasanya stroberi atau cherry. Ia mulai memutar tuas di mesin itu dengan cepat.
Seraya permen berwarna merah itu jatuh dari genggamannya, lompat dan menggelinding masuk ke dalam hutan. Dengan cepat, lalu babi kecil mengejar permen itu. Ia menunduk ke bawah dan mencarinya di antara tumpukan ranting. Lalu, sebuah cakar memegang tangannya dari antara dedaunan. Dan itu adalah serigala besar yang jahat. Ah, tolong, serigala. Babi kecil seketika langsung berlari ke saudaranya. Ketiga babi itu bersembunyi ketakutan di balik mesin permen. Serigala jahat tiba di taman tersebut dan mulai mengendus dengan hidungnya ketika ia melihat sebuah mesin besar karena ia tidak suka sama sekali dengan mainan. "Kemarilah babi-babi, atau aku akan meniup dan menghancurkan mesin ini," ia berteriak ke arah babi. Babi kecil membalas, "Kau takkan bisa menghancurkannya." Serigala mengambil nafas dalam-dalam lalu meniupnya. Ketika ia meniup mesin itu, mesin tersebut jatuh dan pecah. Semua permen jatuh berserakan di lantai. Oh, sesuatu menjijikan apa ini? "Itu milik kami, bukan milikmu," kata babi tengah pada serigala. "Oh ya, semua ini milikku sekarang," ucap serigala yang keras kepala. Kau takkan bisa memakannya. Oh iya? Lihat saja aku. Serigala memasukkan semua permen karet ke dalam mulutnya. Ketika ia sedang mengunyah, ia sambil mengatakan, "Oh ya, tapi ini tidak mau mencair. Coba tiup itu sekarang dan lihat bagaimana kau bisa menghancurkan semuanya," teriak babi tengah. "Tentu saja aku bisa meniup. Kemarilah babi-babi," ucap serigala sambil meniup dengan seluruh kekuatannya. Serigala terus saja meniup dengan seluruh kekuatannya. Lalu permen karet di mulutnya berubah menjadi balon besar. Dengan begitu, serigala terangkat dan terbang ke angkasa lalu menghilang. Tolong! Ide cemerlang. Si babi menyelamatkan mereka dari santapan serigala. Dan itulah harga yang harus dibayar atas kecerobohan dan keras kepala serigala. Bagaimana? Aku tahu. Pagi itu, Goldilocks sangat-sangat bersemangat. Karena ia akan kendarai sepeda yang merupakan hadiah pemberian ibu untuk pertama kalinya. Hati-hati anakku, jangan pergi terlalu jauh. Saat Goldilocks berada di sepedanya, awalnya ia agak goyah. Kemudian mulai mengayuh seperti sedang terbang. Ia kendarai sepedanya sangat cepat. Pada saat ia memperlambat sejenak dan lihat sekelilingnya, ia sadar bahwa ia berada di tempat yang tak ia kenali. Aku di mana? Ini bagian hutan yang belum aku pernah datangi sebelumnya. Saat Goldilocks menyadari bahwa ia telah berada jauh dari rumah, ia agak khawatir dan putuskan untuk kembali. Saat ia kendarai sepedanya dengan kecepatan penuh, ia dengar letupan. Kemudian ia terlempar ke satu sisi dan sepedanya ke sisi lain dari jalanan. Au, kakiku sakit. Goldilocks menangis karena ia tersesat dan juga karena bannya pecah. Tapi Goldilocks bukan satu-satunya yang menangis. Ia tegakkan tubuhnya untuk melihat siapa yang menangis di hutan selain dirinya. Ia menyeret sepeda bersamanya dan berjalan menuju tempat suara itu berasal. Tidak jauh, ia melihat seekor babi kecil menangis. Babi, Hah? Siapa kamu? jangan takut. Aku Goldilocks. Kenapa kau menangis, babi kecil? Skateboardku. Aku kehilangan skateboardku. Sudah, jangan menangis. Lihat, sepedaku juga pecah bannya. Tadi aku juga sedih, tapi itu tak membantu sepedaku jadi lebih baik. Saat babi kecil Gurki lihat ban yang kempes, ia lupa akan skateboardnya dan mulai agak tenang. Itu sepeda yang sangat indah. Memang cantik, tapi aku lupa jalan pulang. Aku harus kembali sebelum malam datang.
Babi kecil lupa tentang skateboardnya untuk sementara karena ia kasihan pada Goldilocks. Ia katakan bahwa ia tahu setiap jalan di hutan dengan baik dan akan membantunya. Dan mungkin ia bisa temukan skateboardnya saat perjalanan. Goldilocks dan Gurky pun berangkat. Namun setelah beberapa saat, serigala raksasa muncul di hadapan mereka. Itu serigala. Jangan takut, babi. Mungkin ia juga kehilangan sesuatu. Halo, serigala. Serigala berjalan pelan ke arah mereka dengan lapar. Iya, aku kehilangan makananku. Tapi aku temukan sekarang. Aku penasaran, siapa di antara kalian yang harus kutelan dulu? Menyadari kejahatan serigala, Goldilocks ketakutan, tapi melangkah maju untuk lindungi babi kecil. Kali ini, pemburu akan masuk hutan dan akan memburu serigala. Kau akan ditangkap sebelum kau menyakiti kami. Serigala mundur 2 langkah saat mendengar perkataan Goldilocks. Pemburu. Oh, aku sangat takut. Serigala lompat ke mereka dengan cepat. Babi kecil berhasil kabur dan melarikan diri. Namun Goldilocks terperangkap di cakar serigala. Tolong aku. Serigala menangkapku. Serigala lari ke sarangnya dengan Goldilocks di pelukannya. Pertama, aku akan memakanmu, kemudian kembali dan menangkap si babi. Meskipun Gurky mengejar serigala itu, ia kehilangan jejaknya karena ia tidak cukup cepat. Kemudian ia kembali ke rumah untuk minta bantuan saudaranya. Di sisi lain, serigala yang serakah telah mengikat Goldilocks ke batu di sarangnya. Oh, baiklah gadis kecil, kamu tunggu di sini. Aku akan tangkap si babi juga dan kemudian berpesta malam ini. Saat serigala hendak keluar dari sarangnya, Goldilocks melihat skateboard itu di bagian pojok gua. Skateboard itu seperti skateboard milik babi Gurky. Jadi kau yang mencurinya. Serigala sangat marah pada Goldilocks yang menyebutnya pencuri. Ia ambil skateboard, menaikinya, dan kendarainya ke kiri dan kanan. Ini skateboardku sekarang. Aku bahkan akan menggores namaku di skateboard dengan cakarku. Sementara Gurky si babi kecil dan saudaranya akhirnya tiba di dekat sarang. Tapi karena serigala sangat sibuk dengan skateboard, ia tidak menyadarinya. Gurky diam-diam mendekati Goldilocks. Hai babi, apa kau datang untuk menolongku? Iya, jadi diamlah Goldilocks. Gurky segera lepaskan ikatan Goldilocks. Serigala berbalik dengan skateboard di tangannya dan bertatap mata dengan Goldilocks dan Gurky. Apa? Babi itu mencuri makananku? Skateboardku. Ini adalah skateboardku. Di sini, di tangan serigala. Serigala melempar skateboard ke samping untuk lompat ke Goldilocks dan babi kecil. Dan saat ia lari menghampiri mereka, saudara laki-laki Gurky masuk. Mereka melempar kastanya berduri kecil di kantung mereka ke arah serigala. Saat kastanya menyengat kakinya, serigala tersandung dan jatuh ke tanah. Apa ini? Ini menyakitiku. Ayo ke sini babi kecil, aku akan tangkap kamu. Namun itu tidak membuatnya jerah dan ia bangun lagi. Ia akan melompat ke saudara laki-laki babi dengan kastanya berduri menempel di tubuhnya. Saat Gurky meraih skateboardnya, ia segera melarikan diri dari gua, diikuti Goldilocks dan saudara di belakangnya. Kita berhasil. Yeay! Kita berhasil, hore! Serigala serakah menatap babi dan Goldilocks yang menjauh. View. Serigala telat menyadari bahwa mencuri sesuatu yang bukan miliknya adalah hal buruk. Saat mereka telah singkirkan serigala dan tiba di rumah babi, sebuah kejutan menanti Goldilocks. Ayo, lepas penutupnya. Saat Goldilocks mengangkat penutupnya, ia melihat sepedanya yang telah selesai diperbaiki.
dan ia pun sangat senang. Oh, kau memperbaiki sepedaku. Terima kasih, Babi. Gurki menaiki skateboardnya dan Goldilocks menaiki sepedanya. Lalu mereka menuju rumah. Sejak saat itu, si babi kecil dan Goldilocks berteman baik seumur hidup.